Orang yang paling aku benci, yang paling aku marah, kata Allah, adalah orang yang hatinya takabur, sombong. Yang kedua, ghalita lisanuhu, yang lisannya kasar. Thu gasa bahasa ga gasa tuturah tanya tu muna tapi nyan lang tubit lam tutut. Ya. Yang lisannya kasar. Wa dha'ufa yakinahu, dan orang yang lemah keyakinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malamnya tanyo lanjutkan kembali kajian tasawuf tanyo tentang sifat sombong atau sifat takabur ataupun angkuh. Malam yang lalu sudah kita baca sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menyatakan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan sebiji gandum. Sebiji gandum. BO mendamnya bahasa adanya bahasa Aceh. Lamate gedanyo na sifat sombong nyan han akan tamang surga. Tutup pintu surga ke gedanyo menyelekenya. Kemudian sahabat yang bertanya, apakah berpenampilan necis, penampilan rapi, bagus, memakai pakaian yang mahal, apakah itu termasuk sombong? Ke Rasulullah tidak, itu bukan sombong. Kalau itu adalah hanya untuk menampakkan nikmat Allah pada kita, malah itu adalah satu kebaikan. Karena Allah tidak suka kepada kemiskinan dan tidak suka kepada orang-orang yang berpenampilan seolah-olah dia orang miskin, yang menyembunyikan nikmat Allah. Tetapi kata Rasulullah, sombong itu adalah berpaling daripada kebenaran dan meremehkan makhluk, meremehkan orang lain. Nyan sombong. Inti sikap sombong adalah berpaling daripada kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Karena kebenaran ini, walaupun yang menyampaikan adalah orang rendahan, walaupun yang menyampaikan orang bodoh, walaupun yang menyampaikan adalah rakyat jelata, kita harus menerima. Di saat karena yang menyampaikan orang rendah, orang bodoh atau rakyat jelata atau orang miskin, kita tidak menerima, di saat itulah kesombongan ada dalam hati kita. Karena yang pegah awak naruh taho ulam rapat bedunya jaroi pegah habaji awak naruh taho yang tapu dan biasa hantau mudoi rupanya kalinyan budoi pegah haba tapi hurung hang gedem rimong nyan. Di saat itulah kesombongan ada dalam hati orang yang tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan makhluk. Malamnya kita mulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah bersabda, "Man khasafa na'lahu wa raqa'a thawbahu wa afira wajhahu lillahi fis sujud faqad bari'a minal kibr." Jadi hadis ini para jemaah adalah
untuk melepaskan diri dari kesombongan, kita harus mengamalkan seperti hadis ini. Rasulullah mengatakan siapa saja yang menjahit sandalnya. Nah, orang yang berani memakai sandal yang tercop. Sandal mungkin kaputuh, tercop, tertembung atau talim. Ya. Waraka'a saubahu dan menambal bajunya. Baju kata peri, dah wujud mantang tajuk pakai, dah cop-cop tajuk pakai. Wa afira wajhahu lillah dan berani mengotorkan, membuat dahinya berdebu karena Allah di dalam sujud, maka orang tersebut terlepas daripada sifat sombong, takabur. Nah, jadi dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan nal heboh cara supaya sombong yang dalam hati katanya bujiplung, bugadak. Kiban caraji? Yang pertama harus berani memakai sandal yang terjahit. Punya jamun tilak mentambung. Nah, kaputuh tilak di jamun. Dah coy dah nyor dalo munyan dalo nilon, tak pakai lon dah tambung. Tabuh dah bang le miyuk. Dah ja. Bu berani le kenyan. Yang punya berani dah pakai silap mentambung, nyan gadah sombong katanya. Dan berani dah pakai bajai bekah yang tercop. Bajai tanya kat bekah, kecop, berani mentang dah pakai. Tapi menyokah bekah ilu alah hang kujuk pakai le, jok kurung leeng le, dah boh ke tablo yang baru. Nyan na tifut kesombongan dalam diri katanya. Yang terakhir bebek male tu meabed hok tak sujud kepada Allah. Ditanya, dah dengan meabed. Ditanya tak sujud kan kadang bertempat kusuh-kusuh dah ke deh. Meabed bacuk ke bila mengeh dah. Puput bila nak ke tampuh melasah namanya mabai baju. Jamun yo masa Rasulullah panen nak dia pakai hambal. Ti ada habai ke je. Gitu, sujud. Tiba? Nyom melasah manyang jamun ada papeun. Yo masa Rasulullah ti ada habai. Kan kalau mena lantai lagi nya, kalau mena hambal. Gitu. Tiba? Ana masalah. Kan masalah urang mainnya hana masalah tak gelarnya hana masalah. Tapi begitulah kalau kita ingin membuat di dalam hati kita sifat sombong itu hilang sama sekali. Bisa kita simpulkan berani kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut pandangan manusia hina. Nyan gadah sombong. Yang kubat sombong. Jadi menyuruhkan nenging hati ro nengka sombong macut benujud pubut-but yang menurut orang hina. Maksud bang Mia karena sombong macam nanti ni. Nyan tamong laju lalam got ikut rumah nak begleh got gitu. Menurut gop kan hina ada begleh got. Nyan padahal danyo tujuan untuk begadah tipu sombong. Karena punya orang angku, orang sombong hang gedem tagai. Tikrek bro hang gedem joan. Udah. Jadi perbuatan seperti itu dapat menghilangkan sifat sombong. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh beliau bersabda, "Man labisa saufa wa ta'alla makhsufa wa rakaba himara wa halaba syatahu wa akala ma'a iyalihi wa jalasa masakin faqad mahallahu ta'ala anhul kibar." Siapa saja yang berani memakai baju yang pakaian yang terbuat dari benang wol, suf. Suf ini para jemaah di masa Rasulullah adalah baju orang-orang miskin. Urung-urung gasin yang hana mupat merumah piyo masa Rasulullah, baju gopnya terbuat dari suf, benang wol katanya. Sehingga kelompok mereka kemudian dikenal dengan sufi. Sampai jino, je ko urang sufi. Urang sufi jino kan urang yang berpenampilan lagi-lagi urang gasin tapu pikanya. Ini dasar kemiskinan. Berpenampilan seperti penampilan urang gasin. Wa ta'alla makhsuf dan berani memakai sandal yang dibetulkan. Lagi menolong. Tilap yang mucop, tilap yang mutambung, tilap yang mulim.
Warakabah himara, berani mengendarai himar. Himar podra keledai. Munyo kendarai unta hebat, mahai. Munyo mengendarai kuda hebat, mahai. Ino keledai PHI. Keledainya kendaraan yang hina, kendaraan urang gatin. Yan iplung behana degaji kendaraan ubud. Nah, munyo jino berarti berani mengendarai kendaraan-kendaraan yang mungkin tun awai, kontun baru, kontun tinggi, yang tun awai. Dan berani memerah susunya sendiri. Artinya mengerjakan pekerjaan sendiri, pekerjaan yang hina. Namun memerah susu dianggap pekerjaan yang hina. Maka orang yang berani memerah susu bisa menghilangkan kesombongan karena berani melakukan pekerjaan yang hina. Kemudian wa akala ma'a iyalihi, dan makan bersama keluarganya. Kon makan tidro, kon baju hubu tidro adanya. Butatim baju hubungan mit, butatim baju hubungan perumoh. Wajala sama sakin, dan mau duduk bersama orang-orang miskin. Di saat ini semua mau kita lakukan, tatim pakai baju wol, tatim pakai silop yang mesambung, silop yang katucop, tatim kendaraan-kendaraan yang tun rendah, tatim melakukan perbuatan-perbuatan yang hina menurut masyarakat, dan tatim pajuhbu beserta keluarga, serta biasa tatim duk saja urang gasin, maka fakat mahallahu ta'ala nahul kibar. Sungguh Allah lenyapkan, Allah hapus, Allah hilangkan dari dalam dirinya, dalam hatinya maksudnya, kibar, sifat sombong. Jadi gejamin le Rasulullah munyo atranyan padi-padi bohnya datim bubut, gepegadoh le Allah dari hati kitanya sifat sombong. Maka kadang-kadang para jamaah perlu katanya melakukan tiga but yang agak hina bak pandangan masyarakat. Kon sabi tiga keubat. Lagi tanya je ubat, panena sabi-sabi tanya ubat. Nya sabi-sabi takut ketergantungan ngaubat. Ya kan? Takut untuk efek je ke ginjal, ya kan? Sakit ginjal, sakit jantung, kemang jantung. Tiga teh kamuri sakit, dah je beli obat. Nyan mun nanti nenggiri kamuri angkuh bacun kata bak kanapeng. Jaro-jaro bamujak kagih gede aki-aki nyan kajut je ubat pubat yang kerjakan perbuatannya. Thok tilap-tilap je swalu, thok tilap-tilap Jepang. Mungkin tanyoy. Kan tilap-tilap yang murah. Nyan kendaraan-kendaraan yang hanagot. Nyan insyaallah Allah pegadoh sifat sombong dalam hati. Munyo gadoh sifat sombong dalam hati, hana terhalangi masuk surga. Dalam hadis yang lain, palain lung demung, nepegah li Rasulullah na lhedra urung yang hanakan damang surga walaupun urung lain kabeh damang surga. Lhedra urung. Di antara lhedra urungnya, yaitu urung yang durhaka ke urung syi, urung yang na terikat utang, hana bayu lau utang kamati ke, dan urung yang dalam hati nabi mentang sifat sombong. Nyan walaupun urung yang lain kagabeh ke damang surga, urungnya handa manglam, munyo hana gelah ngan raya. Jadi muikat gara-gara sombong, gara-gara utang, handa mang surga gara-gara. Kah. Wa dzukira anna Musa salawatullahi wa salamuhu alaihi najallahu ta'ala, disebutkan bahwa Nabi Musa, semoga semua salawat Allah dan salamnya atasnya, bermunajah dengan Allah Ta'ala. Bermunajahnya gepegah habah. Nabi Musa pegah habah Allah. Karena Nabi Musa kalamullah, hamba yang diajak berbicara oleh Allah. Gepegah habah Allah. Faqala, Nabi Musa berkata, Ya Rabbi, man abghadu khalqika ilaika. Wahai Tuhanku, siapa hambamu yang paling engkau benci, yang paling membuat kamu marah, engkau marah? So yang paling bengeh katanya. Qal, Allah berfirman, Ya Musa, man takabbara qalbuhu
wa ghalaba lisanuhu wa dha'ufa yakinuhu wa bakhilat yaduhu. Orang yang paling aku benci, yang paling aku marah, kata Allah, adalah orang yang hatinya takabur, sombong. Yang kedua, ghalita lisanuhu, yang lisannya kasar. Tu kata bahasa gak? Kata tuturah tanya tu muna tapi nyan lang tubit lam tutu. Ya. Yang lisannya kasar. Wa dha'ufa yakinahu, dan orang yang lemah keyakinannya. Artinya keyakinan kepada Allah dan yang lemah. Wa bakhilat yaduhu, dan pelit tangannya. Artinya urang krit, tidak mau bersedekah. Inilah orang-orang yang kata Allah kepada Nabi Musa, orang yang paling dibenci, dimarah oleh Allah dari seluruh makhluknya. Jadi nyan haru tapina bekna bagdanyo. Munyona mentang salah satu sifat nyan bagdanyo, maka termasuklah kita orang yang paling dibenci oleh Allah. Nyoka gebenci oleh Allah, ana mungkin namanya surga. Kemarahan Allah akan membuat kita dilempar ke dalam neraka. Sedangkan ridha Allah akan membuat kita masuk ke dalam surga. Nya menyoka gembengeh Allah, ka bengeh ke ka benci ke lam neraka ke di kedom. Maka hilangkan takabur, hilangkan bahasa-bahasa yang kasar, perbaiki keyakinan kepada Allah, dan jadilah kita orang yang dermawan, yang baik lagi gepegah oleh Allah dalam Al-Quran, maghlulatan fi unuki, jaro terbelenggu di leher. Nyan kata-kata sindiran dari Allah untuk menunjukkan bagaimana pelitnya orang tersebut. Tidak berani mengulurkan tangan. Tantang mengikat jaro padaku. Angge bentu kau macam ni. Bet sampai ruh lagi dia. Wa qala Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair berkata, at-tawaddu'u ahadu masaidi syarfi. Tawaddu, kata beliau, adalah salah satu sifat yang membuat seseorang menjadi mulia. Tawaddu. Tawaddu kebalikan daripada sombong, merendah diri. Jadi dengan merendah kita akan menjadi orang mulia. Wa kullu dhi ni'matin mahsudun 'alaiha illa tawaddu. Dan semua orang-orang yang mendapatkan nikmat, kata beliau, mahsudun 'alaiha, pasti didengki oleh orang lain. Illa tawaddu, kecuali tawaddu. Jadi ubena nikmat le getanyo yang gebila Allah pasti na urung bengeh. Walaupun hana tak depu dia. Jarang dena urung yang bengeh getanyo jarang. Kaya dena urung yang hana galak galan tanyo kak. Kanyo kaya. Laga dena urung yang bengeh getanyo laga. Macam-macam. Ya. Na urung yang bengeh yang hasuk getanyo. Kecuali tawadhu. Nikmat tawadhu tidak akan ada orang yang marah. Rendah diri. Ya. Tho yang bengeh ke urung yang merendah. Ha? Ana. Dum tho juga han bengeh. Urung god han bengeh ke urung yang merendah. Ada urung bro pihan bengeh ke urung yang merendahkan diri. Nyan nikmat yang tidak akan dibenci oleh siapapun. Qala ba'dul hukamak, berkata sebahagian ahli hikmah, samaratul qanaah ar-rahah wa samaratut tawaddu al-mahabbah. Sebahagian ahli hikmah berkata bahwa samaratul qanaah, hasil daripada sifat qanaah adalah rahah, istirahat. Sedangkan hasil daripada sifat tawadhu adalah mahabbah, kesukaan. Maknanya pondra, apabila kita bersifat qanaah, maka kita akan hidup tenang. Rahah, istirahat maknanya tenang. Monyo bersifat qanaah, tenang. Tapi kalau bersifat lawan daripada qanaah, yaitu bakhil, akan bakhil, yaitu luba, hars, loba katanya. Ya, nyan katanya hanakan udip tenang. Ya, munyo loba, puyang na perule berubu katanya mandum. Tamak ada, galak ada, nyan han tenang ada. Nyan kerja han ada mumpiu he. No kan? Ya, le kerja uro tamah malam. Ni tamah malam le katanya. Anam do mumpiu he, munyo katanya bersifat tamak, tapi munyo bersifat qanaah, rahah juga. Pasti kita bisa beristirahat. Mutemung piu he.
Karena hana leuthat yang midali katanya. Olehnya hasil daripada sifat tawadhu merendah diri adalah mahabbah, dicintai oleh orang, kemuliaan. Gedanya mau bersifat dengan sifat tawadhu mandu murenggalah gedanya. Karena sifat terpuji yang paling baik kata para ulama adalah tawadhu. Ubena sifat terpuji yang paling baik, saatnya kanaah kan sifat terpuji fit. Leuthat sifat terpuji. Yang paling mulia adalah tawadhu, merendah diri. Yang sifat terpuji yang paling mulia. Dan itu adalah sifat Rasulullah. Wa dzukira anna Mahlab bin Abi Safrah kana sahibal jaisil hujjaj famarra ala Matraf bin Abdullah bin Syukhair wa huwa yatabakhtara fi hillati khazin. Diriwayatkan bahwa sungguh Mahlab bin Abi Safrah yang beliau itu adalah pemimpin pasukan Hujaj, sebuah pasukan yang sangat besar di zaman dahulu, berjalan melewati seorang yang bernama Matraf bin Abdullah bin Syukhair. Di saat beliau berjalan melewati Matraf, beliau berjalan dengan membanggakan diri karena berpakaian sutra. Panglima mana? Ada gejak di ke Matrafnya tira ulama. Gejak dalam keadaan membanggakan diri. Ya, nutu turah tanya nyanjak peng, konjak dro gejak peng. Nyojak baje sutra apa itu? Pakaian sutra adalah pakaian yang mahal. Baje mahal. Ya. Maka di saat itu Matraf berkata, gekun li Matraf ulama. Ya Abdullah, hadhihi masyiatan yabghaduha Allah wa rasuluh. Wahai Abdullah kan hamba Allah, anak keenan. Wahai hamba Allah, ini adalah cara berjalan yang dimarahi oleh Allah dan Rasulnya. Diberikan peringatan. Baik lagi nyan jaraja. Nyan menyolege nyan jaraja, Allah gebenge, Rasul gebenge. Di saat dia menerima nasihat, Mahlab itu berkata, "Ama ta'rifuni?" Wahana niturilong. Apakah kamu tidak mengetahui siapa saya? Qala, Syekh Matraf berkata, "Bala, long turi, a'rifuka." Long turi kata, awaluka nutfatun mudharatun. Hana long turi. Kahurojeh adalah hanya setetes air mani yang hina. Wa akhiruka jifatun kudratun. Sedangkan nanti akhirmu kamu adalah bangkai yang busuk. Nah, wa tahmilu fima baina dzalikal udrah. Sedangkan di antara itu kamu hanya berjalan-jalan membawa kotoran. Fatarakal mihlab masyiatahu dzalik. Maka dengan sebab nasihat tersebut, Mihlab panglima pasukan Hijaz meninggalkan cara berjalan demikian. Jid kena tehat. Berarti gekun lagi nyan. Jid kena tehat. Gata urojih adalah imani yang hina. Tuman jid tu bangki. Jino kan dah jak kan namanya kotoran. Hai hom, lang pro debu tanya. Kan kotoran tu. Kon dah jak me tanya. Abang ngendek safety tank ni tanya. Macam tahu ni, ya kan? Safety tank nyogot apa gak genggot di luar tu kan? Api dalam ngkok he. Yang tanya lagi nanti. Di luar tagai higot, di dalam bu. Di dalam kan tu. Di dalam ni tanya. Nyan. Jadi harus sadar kita siapa diri kita. Kepudak putombong rod. So katanya. Kita dari kotoran membawa kotoran kembali menjadi kotoran aja ke bangki. Aja kotoran pun hebat hadanya. Qala ba'dul hukamak, sebahagian ahli hikmah berkata, iftakhara Abdul Mu'minu bi rabbihi wa azzahu bidinihi waftakharal munafiku bihasabihi wa azzahu bimalihi. Nah,
Seorang hamba yang beriman, dia berbangga dengan Tuhannya dan memuliakan akannya oleh Tuhannya dengan agamanya. Sidra urang yang beriman, igopnya monyo genek sombongkan Tuhan ke. Monyo genek peraya Tuhan ke. Berbangga dengan Tuhan. Dan gopnya gepemulia oleh Tuhan dengan sebab agama, dengan sebab Islam. Beda dengan seorang munafik. Kalau orang munafik, dia berbangga dengan keturunannya. Dan dia mulia dengan hartanya. Nyan beda. Munyo urang iman mulia dengan Tuhan, bangga dengan Tuhan, mulia dengan agama. Munyo urang munafik bangga dengan bangsa ke, mulia dengan harta. Uraji kan le danyo yang lebih put lagi kan. Bahkan uraji danyo pernah danyo urang Aceh itu bit kata-kata bangsa Aceh, bangsa tu lebih atuh rung dunia. Tahu? Yang membanggakan bangsa. Makanya hanggebi hati cita-cita bangsa Aceh oleh Allah. Karena bangsa Acehnya takabur. Hai kan mendum tu, tapi le lagi dengan bukti kata-kata tanya menunjukkan ketakaburan. Tentang urang lain kon urang tanya oleh urang lain kon. Nyan makaji hanggebi hati tanya Allah Taala. Oh nyana oh urang kerja jarang lagi. Tanya betiap pergi ke urang jarang lagi. Ku tanya om kering dam lagi. Ai dia pergi ke kau. Tanya urang pun dah tahu nak pergi ke kau, pergi ke kau. Nah, tasawuf ini bukan untuk melihat orang lain, tapi untuk melihat diri sendiri. Gop home. Kan. Urusan roy gop. Tanya draw dah pergi. Gepegah li Rasulullah hasibu anfusakum. Giyu hisab draw tu. Hana giyu hisab. Hisab gop. Ironu nunging ro, ilung donging ro, bang Mia donging ro, bang Daud donging ro. Baik yang mu klik sampingnya hinjuk nging. Ya. Oh ya. Ibu tu jin dia merompok ni nyawa turahnya. Golong tu. Tapi nak pun dah pegah bacut. Kon bagi kita ada masjid rumah. Gepegah li Said Bakri Syatta di dalam kitab I'anatul Talibin, nak riwayat sabuh hadis pikonya. Seorang anak yang di masa hidup orang tuanya dia durhaka kepada orang tuanya. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, dia menziarahi kubur orang tuanya setiap hari Jumat dan bersedekah atas nama orang tuanya. Dirubah statusnya oleh Allah dari anak durhaka menjadi anak yang berbakti. Nyangkanya cara kepuletan mangkate. Ben ya klik-klik baku pun nempu mah long ayau nyong ka ben ya klik-klik. Ku pun ya klik-klik nyong getu dro-dro nu payah nu belum. Getu kau pun mah hai dro-dro nu payah belum. Jadi anak punya klik-klik, tinggal ziarahi kubur orang tua kita masing-masing setiap hari Jumat. Lalu berbuat baiklah, bersedekahlah atas nama dia. Ya. Tanit pahala ke urung si yang gerobah status. Menyorojih na pernah durhaka, jino kajit kana berbakti. Nyo ilung hana yakin ku tanyo hana pernah durhaka ba urung si. Sebab paling ubud tegun Allah mendang kadurhaka. Durhaka wala taqul lahum ufun Allah baik dakun uf Allah mendang nakun ka durhaka ada so yang hana pernah kun Allah ba urang si Allah nampu ko yu dadat thot ka durhaka ada tagi adiknya ya kon dia tipa ke hana memang dia tipa ada nyo hana dia carut tapi but danyo lagi nyan kaje ke durhaka ada yang go ya durhaka Iba Kana ada debu dia yang nak ada nya. Panen nak pegah hati ke.
Secara penilaian secara zahir ate hai dan nilai. Yang dan nilai zahir danyo haba lagi nyan gepegah li Allah dalam Quran durhaka. Masalah kau yang hendak tegak ate hendak depu danyo. Kadang ditegit hendak gepegah danyo. Ya. Nah, wade kadang ditegak ate di kolam tro. Pokoknya gepegah li Allah wala takul lahum uf. Baik takun ah. Ya. Para ulama gepegah muno. Ma tu urung syik dah. Na le macam tanya. Tanya udip dalam dunia urung syik le macam. Yang pertama yang pelahir dan yang peraya tanya. Artinya mak kandung tu, yang ayah kan? Ayah kandung tu. Yang kedua urang yang gepekawin anak dengan ngetanya. Urang yang gepekawin anak dengan ngetanya. Ngendrone. Kau yang berkawin anak dengan roh ni. Yang ke urangnya. Berarti ya tuan mak tuan ni. Yang kedua urang yang mendidik roh tanya. So urangnya gure de. Nyan ledro urangnya saban kedudukan. Ya, jadi nyan harus hati-hati tanya. Bek jadi durhaka. Ngan ledro urangnya. Ya. Waruya an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada anak Sayyidina Umar, semoga Allah ridha kepada keduanya anak dan Sayyidina Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum al-mutawadhi'ina fatawadha'u lahum." Apabila kalian melihat orang-orang yang merendah, maka merendahlah kalian bagi mereka. Artinya sikap rendah dibalas dengan kerendahan. Gop tawadhu dan baik sombong, bertawadhu sit. Sikap tawadhu dibalas dengan tawadhu. Wa idza ra'aitumul mutakabbirina fakabbaru alaihim. Tetapi kata Rasulullah, apabila kalian melihat orang-orang yang sombong, maka bersikap sombonglah kalian terhadapnya. Menyogop sombong, ita nyopi butabalang sombong. Tak sombong pagamnya ita nyopi tak sombong roh. Ya, ngepegah Rasulullah. Berarti sombongnya jutnya, watenya jut sombong, watengan urung sombong. Kijut lagi nyan ngepegah Rasulullah. Fa inna dzalika lahum sigharun wa mudillah. Karena kesombongan itu bagi mereka, urang-urang yang sombong adalah kehinaan. Nah, kekerdilan dan kehinaan. Walakum bidzalika sedekah, dan bagi kalian kesombongan tersebut sedekah. Maka gepegah li para ulama, sombong di atas orang yang sombong sedekah. Nah, ni hana pengam sedekah lagi yang Daud. Nengin na urang sombong dai ra nang sombong men ya promun gede. Nyan terukah tu. Tapi nunit karena Allah Taala, ben nunit balas dendam. Lain ni kalau lain balas dendam kadau ta nanti dendam tu. Uronya hanya ni promun ro punyo hang promun ji. Balas dendam dah dosa. Nunit karena Allah. Rasulullah pegah sedekah tu. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu taala an, meriwayatkan oleh Abu Hurairah semoga Allah ridha terhadap beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa sungguh Nabi bersabda, ma tawaddaa rajulun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Tidak bersikap tawadhu seorang laki-laki karena Allah, kecuali pasti Allah angkat orang tersebut. Jadi gepegah oleh Rasulullah dikala getanya bersikap tawadhu karena Allah. Nyan getanya akan diangkat di Allah. Pu arti mulia. Maka lagi hadis muno, orang yang tawadhu mulia di sisi orang lain masyarakat. Munyo getanya bersikap tawadhu mandung urang ipu mulia getanya. Hana ya premeh de. Yan hani premeh de hani pihina le urang. Ipu mulia de urang sikap. Artinya orang simpati kepada kita kalau kita bersikap
tawaduk. Tapi punya sikap sombong dicibir tu burung. Ikut macam-macam, mana ikut muka tu kan, ikut macam itu. Jadi sikap tawaduk nanya simpati orang lain. Jadi kalau anda ingin menarik simpati, bersikaplah tawaduk. Yang kena celek, bersikaplah tawaduk supaya banyak simpati. Yang kena celek, baik yang tiap peng tertuh di tepo yan, haik pun peng. Urang Cina kacarong, hitung peng pilih Tuhan, ya kan? Warwiyaan Umar radhiyallahu taalaan, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, semoga Allah ridha untuk beliau. Beliau berkata, Sayyidina Umar berkata, Rasul tawadu antabda'a bisalami ala man lakita minal muslimin wa antarda biduni minal majalis wa antakrahu antudhkira bil birri wat taqwa. Menurut Sayyidina Umar, ya, dasar sifat tawadu itu ada 3. Kiban cara katanya bersifat tawadu. Dasar jih pangkai jih leh kepada Sayyidina Umar. Puatra, yang pertama butatem but salim ke orang yang tarumpok leh katanya. Berawai tanya but salim. Anta berda'a bisalam, bahwa engkau mulai dengan memberi salam terhadap orang yang engkau jumpai daripada orang muslimin. Saya merumpak orang bawa tanya oleh assalamualaikum. Assalamualaikum bawa tanya. Nah, baik terpreh orang. Nging naibut nyoh naibut robehan. Nyan na tombong. Bawa tanya temulai. Nyan ke bekas Sayyidina Umar pun. Yang kedua, antarda biduni minal majalis, bahwa engkau ridha di mana saja, duduk di mana saja di dalam majelis. Baik mucih gede bui ke. Nyata jauh kanuri punya hanai bi ba fit nanyo hana dapat jauh kanuri dia waju keterukah hana jadi tajo. Wah, hana jadi tajo nanyo. Bui jidang bu ke de. Baik lagi nyan. Pan mentang yang na kosong tadu waju. Nyan berida di mana saja kita duduk dalam majelis. Baik mucih bui ke gede nanyo. Ban hanai kun kata-kata penghormatan ke nanyo kaijah de. Ya baik lagi nyan. Nyan yang kedua. Yang kedua wa antakraha antudhkira bil birri wat taqwa, bahwa engkau merasa tidak suka, merasa tidak enak, merasa marah, benci, bahwa disebutkan engkau dengan berbuat baik dan takwa. Anak galak dipuja-puja. Anak galak dipuja-puja, kon malah dipuja umpunyong de. Kon ingat, anak galak. Nyan heboh nyan menyona bagdanya, tapi mulai bersalim jut du dan nyopa yang na mendong hana mucih gede buiku dan hana galak dipuja-puja, nyan dasar sifat tawadu kana benar. Tinggai mutamah-tamah aju munyo tetem pelaku lagi gepegah le Rasulullah muno tetem tho tilap mucop tilap mentambung tetem tho baje mu tampai nyang ka mutamah-tamah aju. Dasar benar nyopangkai kepada Sayyidina Umar. Yan terjemah. Kaisa macam tu. Hai mulia, tapi nyo mulia nyo terukah. Mana dem terukah dah. Hai monyo urang sombong tak balah ngan sombong. Urang sombong tak balah ngan sombong terukah kan. Mana dem terukah. Monyo hantem terukah krit. Hai mana terukah na. Hai muno, sombongnya ke hana mucih dah pegah apa ya? Nena mucih. Hana ada perumun urungnya kagak gentong. Sombong tak sombong hana perumun. Karena gok nyan bertikat sombong, maka idanya pun bertikat sombong. Nyan terdekat. Ya. Nyok kan? Im dengan sombongnya hana ada doa berbeda. Urang sombong bisa sambil im sebab tiban dan kun sogot da im. Sambil da im bisa sombong. Irone merompok ngelung, musalim hana nubo nu im membuka habar. Nyan ku bekelong kat sombong ke. Hanle ke hana muturi le jangan kami tugur dengan. Kon sombong sih gara-gara nu im enggak jauh sombong. Tiban dan banding sogot ngai im. Ya. Ya, kau tang.
Kepeka mulia ya. Muji kedewa. Nyan ai kabab lain nyan kabab mu pakai yan. Bab mu pakai bab putuh silaturahmi. Nyan al-qatil wal maqtul minnar. Nyan mu pakai mandua ni tamang neraka. So yang gendang poh, yang udip, yang mu poh pi mandua tamang neraka. Oh menyekan aja aju oh gelam poh. Gelam poh. Tapi putus silaturahmi. Yang keputus silaturahmi itu gara-garanya orang ron ka putus silaturahmi. Munya putus silaturahmi nya juga salah sebab penyebab gedanya handamang surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim kepada Rasulullah. Handamang surga urang puputus silaturahmi. Munya hanapeng ta sabab baik berat dagarat menang kepada Rasulullah. Dengan berkah Allah fa nadiratun ila maisarah. Munyo hana peng ta preh wat tena peng te kaya bet dengo hana peng daya la ke tunggal utang mo hai cha hai kadang promo haji pakai hana bro te ja danyo lam kai boh bro tu danyo yang ka nyan saling memaafkan atas kekeliruan atas kekeliruan sikap lagi nyan salinglah memaafkan no mentong malamnya tak sambung lom mantang dengan sifat sombong. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.